Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas rahman dan rahim-Nya. Hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebagian aktivitas kehidupan kita. Dan Masya Allah, di antara hamba-hamba Allah yang menjalani sebagian aktivitas hari ini, teman-teman sekalian adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilembutkan hatinya, dimudahkan jalannya untuk bisa mempelajari sebagian dari tuntunan agama Islam. Semoga siapapun yang menyaksikan kajian singkat hari ini bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan Allah itu mencintai kebaikan. Mari kembali mengenal keindahan Islam yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama, kepada manusia, kepada hewan, baik itu kepada kemudian dari tumbuhan, ya, dan sebagainya. Mari kita kembali mengenal keindahan Islam yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaannya. Sebagai seorang Muslim dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan ke sesama makhluk ciptaan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai dan selalu bersama orang yang baik dan mencintai kebenaran. Sekecil apapun perbuatan baik itu akan tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Maksud dari hadis tersebut adalah hal sederhana dari sekedar senyum yang diberikan oleh sahabat atau saudaranya kepada sahabat yang lain menjadi sebuah kebaikan yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan-kebaikan sederhana lainnya seperti jika kita sedang makan atau minum, kemudian kita meninggalkan sampahnya, maka hendaknya sampah itu kita bawa sampai kita menemukan tempat sampah di penghujung perjalanan kita. Karena bisa jadi dalam kegiatan kecil tersebut, kita bisa menjadi bagian dari manusia yang menjaga alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pun jika kita menjumpai batu kecil yang ada di tengah jalan ataupun yang menghalangi orang berjalan, maka hendaknya kita berusaha untuk menyingkirkan batu tersebut agar orang lain tidak terkena batu tersebut dan terhalang oleh batu tersebut. Barangkali itu bisa menjadi penyebab dimudahkannya jalanmu menuju surga. Kemudian jika kita melihat orang tua membutuhkan pertolongan, maka hendaknya kita menolong orang tua tersebut. Karena bisa jadi dari pertolongan tersebut kita bisa menjadi atau itu adalah sebab kita dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, jika seandainya kita bukanlah seseorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka tetaplah kita berusaha untuk mengajarkan alif, ba, ta kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Karena bisa jadi dari sesuatu yang kita ajarkan itu menjadi amal jariah untuk kita ketika sudah di alam kubur nanti. Dan jika kita tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka hendaknya tangan dan lisan kita hentikan dari menyakiti sesama. Setidaknya itu bisa menjadi sedekah untuk diri kita sendiri. Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat dari pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat dari pelakunya juga. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, masuk surga bukan karena panjang sajadah sholatnya, panjang sholat malamnya, tetapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ketika ia sedang ditempa musibah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, seberat biji zarah, maka Allah akan melihatnya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, maka Allah juga akan melihat balasannya pula. Berbuat kebaikan adalah bentuk dari kita mencintai diri sendiri. Sebagai seseorang yang mencintai dirinya sendiri, pasti kita ingin selalu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka perbuatan yang baik itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 160, barang siapa berbuat kebaikan mendapat 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Jadi teman-temanku, marilah kita tanamkan dalam diri kita kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama, sekecil apapun perbuatannya. Kita tidak pernah tahu betapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita di dunia. Setiap perbuatan baik, setiap senyuman, setiap pertolongan, dan setiap sesuatu hal yang membutuhkan, semuanya adalah investasi kebaikan yang akan kita tuai ketika kita di surga nanti. Semoga kita bisa menjadi seorang atau manusia yang selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita dan untuk seluruhnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.